Oh, puji Tuhan, selamat malam Amin. Selamat malam. Selamat malam. semua. Mohon maaf agak terlambat join. Jadi em, pagi ini, pagi ini ibu saya yang sudah berumur 86 tahun itu masuk ke rumah sakit ya karena masalah dengan lutut. Lututnya sudah cukup lama beliau mengalami sakit ya sampai-sampai terakhir sudah nggak kuat lagi jalan saking sakitnya. Jadi harus di kursi roda ya. Nah, tapi kalau orang tua kemudian tidak banyak bergerak, hanya ada di tempat tidur atau hanya duduk di kursi roda itu fisiknya drop cepat sekali. Fisiknya drop cepat sekali, dampaknya kemana-mana ya. Ingatan ya, demensia udah mulai pikun begitu dan cepat sekali dropnya ya. Udah mulai lupa nama anak, cucu begitu. Nah, karena sudah tidak bisa ditahan, eh, akhirnya kami anak-anak sepakat untuk membawa mami saya ya, saya panggilnya mami, untuk total knee replacement namanya. Penggantian lutut total ya. Jadi lututnya diganti logam. Jadi tadi siang jam 2 masuk kamar operasi di Carolus. Nah, saya tungguin dari jam 2 itu kamar operasi, terus hampir jam-jam 4 tadi ya, eh, dokternya keluar, beliau sampaikan operasi sudah berjalan baik, dan operasi itu cepat sekali ya, Bapak Ibu Saudara, karena dengan robot, operasinya aja berjalan hanya kurang dari setengah jam ya, hitungan mungkin 15 menit. Nah, tapi masa pemulihannya karena sudah umur masih diobservasi begitu. Nah, saya minta izin dengan eh, kakak saya, adik saya, untuk saya bisa meninggalkan rumah sakit dulu karena ada discipleship ini ya. Jadi belum sempat ketemu, saya belum sempat ketemu mami saya keluar dari ruang observasi untuk masuk ke kamar perawatan. Tapi saya percaya semua baik, ya, semua berjalan baik. Oke, em, rangkaian Paskah. Nah, sering kali kalimat ini kan kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ya dalam kondisi yang sangat teraniaya ya. Sekarang dengan eh, ilmu pengetahuan khususnya kedokteran yang makin canggih ya, makin bisa merepresentasikan lah ya. Jadi kira-kira kalau seseorang disalibkan, seseorang dipaku begitu ya, kemudian mahkota duri membawa beban kayu salib yang begitu berat, itu bisa digambarkan dari sisi kedokteran itu dengan sangat, buat saya sih ya, sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Jadi penderitaannya memang di luar batas-batas kekuatan manusia, ya kalau saya lihat. Jadi kemungkinan kemungkinan yang terjadi meninggalnya Tuhan kita Yesus itu banyak sekali ya. Bisa darahnya habis ya, bisa eh, cairan tubuh ya, cairan tubuhnya
kan waktu ditusuk lambung itu sudah darah bercampur air begitu ya. Sampai terpisah begitu ya. Eh, itu kalau dari apa namanya ilmu kedokteran, orang bisa mengalami apa namanya menahan rasa sakit yang begitu luar biasa. Kalau kita pernah lihat orang angkat besi ya, orang angkat besi yang mencoba untuk mengangkat beban ya begitu berat, dia mengeluarkan tenaga yang begitu berat. Demikian juga orang menahan rasa sakit begitu berat itu tuh bisa darah pembuluh darah pecah ya, pembuluh darah pecah sehingga darah keluar dari hidung itu kan ada itu ya. Itu kita lihat beberapa orang yang angkat besi. Jadi memang penderitaan yang maha hebat itu baru kita bisa lihat, waduh, ternyata ya orang kalau dipaku di pergelangan tangan itu digambarkan seperti orang kena setrum ya, karena semua sarafnya kena gitu ya. Dan itu sampai ke eh, apa namanya pembuluh-pembuluh darah di otak, ini kayak orang kena stroke gitu ya, dengan pusing yang sangat hebat begitu misalnya. Oh itu udah jadi satu gitu maksudnya, jadi satu. Dengan begitu saya melihat ngeri sekali ya, gitu ya. Ngeri sekali. Hmm, bagaimana dalam kondisi itu kemudian paru-paru itu tertekan gitu ya, karena ini tubuhnya membebani eh, eh, tubuh bagian atas itu sehingga orang saya tercekik gitu nggak bisa napas. Bayangkan ya. Ya, orang tercekik untuk bisa ambil napas saja dia usahanya berat sekali. Nah, kalau dia mau ambil napas supaya bisa napas, dia harus mengangkat tubuhnya gitu. Tubuhnya sendiri yang jadi tumpuan itu kan justru dalam kondisi sangat nyeri ya. Bagaimana kaki yang menjadi tumpuan juga dipaku, dia harus untuk satu napas itu dia harus membuat tubuhnya terangkat gitu ya. Jadi satu tarikan napas adalah satu perjuangan yang maha hebat, yang maha sakit. Itu luar biasa ya. Jadi ketika dalam kondisi seperti itu, Tuhan Yesus bisa mengatakan, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu betul-betul di luar nalar, ya, di luar nalar, di luar akal sehat. Ya. Bagaimana mungkin orang yang menyakiti dia begitu rupa, dia ampuni, ya, dengan kalimat yang mungkin sekarang kita hanya sekedar oh ya ya, ya kita tahu itu kalimat itu ya, Bapa ampunilah mereka, ya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat, seolah-olah tanpa makna gitu loh, ya, tanpa makna. Tapi kalau kita dalam posisi itu, yang keluar kira-kira apa? Yang keluar itu sumpah serapah, sumpah serapah. Karena apa? Dengan kondisi yang sakit luar biasa, yang keluar biasanya sumpah serapah. Tapi ini bukan sumpah serapah yang keluar pengampunan. Ya, nah kita bicara mengenai anugerah, ya, anugerah, keselamatan ini anugerah. Secara sederhana, anugerah itu diberi arti yang memberi itu sebetulnya nggak wajib memberi, nggak wajib memberi. Dan yang menerima pun tidak berhak menerima. Itulah anugerah. Tuhan Yesus nggak punya kewajiban. Kita tidak punya hak. Kita tidak punya hak. Ya. Yang menjadi masalah adalah justru karena seolah-olah dianggap gratis,
Orang itu nggak menghargai. Padahal sesuatu yang gratis itu bisa jadi apa? Kalau di dalam marketing gimmick, ya gratis sekarang dikasih karena harganya terlalu murah, atau itu memang promo, atau kalau di beberapa kesempatan kita bisa dapat makanan ya gratis itu karena sudah hampir kedaluarsa gitu ya, dikasih aja. Tapi dalam kasus keselamatan, kenapa diberikan gratis? Karena tidak ada satu orang pun yang bisa membeli. Karena nggak ada satu orang pun yang bisa membayar. Akhirnya diberikan cuma-cuma. Nggak ada yang bisa bayar. Itu anugerah keselamatan. Ya. Nah, kita bisa lihat orang yang menghargai anugerah keselamatan dengan orang yang menganggap remeh, ya, take it for granted, ya, tidak menghargai. Terlihat dari mana? Dari cara hidupnya. Ya, dari cara hidupnya. Cara hidup orang yang mengaku Kristen tentunya, mengaku pengikut Kristus. Kalau dia mengaku pengikut Kristus, namun gaya hidup Kristus tidak terlihat, tidak dikenakan. Jalan hidup Kristus tidak dijalani. Ya dia hanya sebatas ucapan bibir saja, gitu. Tidak ada maknanya, ya. Seolah-olah keselamatan itu jadi barang murah, gitu. Tidak perlu dijaga, sekali selamat tetap selamat. Gitu. Tidak perlu dihargai. Nah, orang yang tidak merasa berdosa, yang merasa kehidupannya baik-baik saja gitu ya. Orang yang tidak merasa dirinya sakit, dia kan nggak memerlukan tabib kan gitu. Kalau orang nggak ngerasa sakit, dia nggak perlu dokter. Maka hadir atau tidaknya tabib tidak menjadi penting. Orang yang merasa eh, tidak memiliki masalah dengan keberadaannya, dengan dosa itu nggak, dia nggak memerlukan Tuhan karena dia nggak merasa berdosa, dia nggak memerlukan Tuhan. Ya. Dan banyak yang seolah-olah begitu mati selesai habis perkara, that's it gitu, nggak ada lagi. Bahwa di balik kematian itulah sebetulnya yang jauh lebih penting, yaitu kekekalan. Kalau hidup di dunia pendek, pendek ini cuma 70 tahun, menderita pun pendek kok. Akan berhenti juga penderitaan itu. Seburuk-buruknya penderitaan, sepahit-pahitnya kehidupan akan berhenti. 70 tahun, 80 tahun akan berhenti. Ya. Nah, saya melihat kondisi orang tua ya, itu betul. Cuman sakit aja yang nanti bisa dialami itu begitu ya. Jalan sakit, duduk sakit, mau gerak sakit ya. Hanya itu kebanggaannya apa sih ya. Tapi justru setelah meninggal ini yang selamanya seharusnya menjadi prioritas utama. Kita mau apa di kekekalan itu kan. Tapi ya banyak orang hanya melihat sebatas apa yang bisa dilihat dengan mata jasmani. Di balik kubur dia nggak bisa lihat, dianggap tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Ya, penghakiman tidak ada lagi. Artinya apa? Spekulatif. Ya. Orang seperti itu dia spekulasi. Kalau ternyata ada, dia tidak bisa balik. Ya. Dia tidak bisa balik. Sekarang kalau dibalik, ya kebetulan kita percaya. Ya, kita percaya bahwa ada kehidupan kekal setelah kematian. Tapi kalaupun tidak, dan selama hidup ini kita melakukan perbuatan yang baik, apa sih? Apa sih salahnya untuk kita jadi orang baik kan begitu? Harusnya cara melihatnya kan begitu, ya. Tapi beberapa orang yang tidak percaya kepada Tuhan tidak melihat seperti itu. Melihatnya apa gunanya berbuat baik? Gitu. Jadi yang mereka takuti hanya apa? Hanya hukum, hukum kalau berbuat jahat karena ditangkap sama aparat hukum sehingga nggak berbuat jahat. Kalau nggak ada undang-undang, nggak ada aparat hukum, aparat penegak hukum,
ya mereka bisa melakukan hal-hal yang jahat karena buat dia nggak ada dampaknya di kekekalan, gitu ya. Jadi anugerah itu oke, memang diberikan cuma-cuma, tapi sebetulnya bukan karena harganya murah sehingga diberikan cuma-cuma, karena terlalu mahal. Tidak ada satu orang pun yang mampu membeli anugerah itu, maka diberikan cuma-cuma. Ya. Nah, ampunilah mereka ya di dalam Injil Sinoptik ya, saya ambil di kitab Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini menjadi bermakna kalau kita menempatkan posisi kita ada di dalam mereka itu, ya, bahwa kata-kata mereka itu aku ada di dalamnya, ya, dengan kesalahan, ya, dengan pelanggaran, dengan dosa yang kita lakukan, kita mengambil bagian di dalam penderitaan Tuhan Yesus, suka atau nggak suka, disadari atau tidak disadari, kita adalah bagian dari mereka itu. Syukurnya kita, ya, kalau kita bisa memahami ini, maka kita menjadi orang yang akan sangat bersyukur, sangat bersyukur. Dan dengan bersyukur yang begitu limpah, tentu kita memperlakukan Tuhan kita Yesus Kristus itu dengan sangat hormat, dengan sangat mulia, dengan kasih yang tulus tak terbatas juga, ya, kepada yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat ada perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan yang dicatat di dalam Lukas 7 ayat 41. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, ya, yang tukang pinjam lain, rentenir, ya, yang memberikan uang pinjaman dan kemudian menuntut kembalian yang lebih tinggi. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Ayat 42, karena mereka sama-sama nggak sanggup, baik yang berhutang 500 maupun yang berhutang 50. Sama-sama nggak sanggup membayar. Maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya akan lebih mengasihi, ya, si pelepas uang itu. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Di antara jutaan, walaupun sebetulnya terakhir catatan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu 2,3 miliar orang. Tapi yang betul-betul sadar diri, tahu diri, posisi dia ada di dalam mereka itu. Saya pikir nggak banyak. Dari kelakuannya kita bisa melihat kan, gitu ya, orang yang betul-betul mengasihi Tuhan Yesus, yang sadar bahwa dia punya hutang yang tak terbayarkan, tidak akan pernah bisa dibayar. Seharusnya orang-orang ini mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Masalahnya justru banyak orang-orang yang mengaku diri Kristen, perbuatannya tidak mencerminkan bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus dengan tingkah laku yang, ya, memprihatinkan. Tingkah lakunya memprihatinkan. Ya. Kemarin ada yang viral kan, anggota DPRD di Sumatera Utara yang mencekik pramugari begitu.
Ya. Dari namanya udah ketahuan itu orang Kristen. Orang Kristen, petinggi pula, tapi tingkah lakunya mempermalukan, gitu ya, mempermalukan. Jadi memang menjadi keprihatinan kita bersama, tapi kita juga nggak bisa apa-apa. Paling gampang apa? Udah mulai dari diri sendiri. Kalau setiap orang yang mengaku dirinya Kristen, gak usah lihat orang lain. Kalau setiap orang yang mengaku dirinya Kristen, mengintrospeksi, ya, bahwa dia adalah orang yang mendapatkan pengampunan yang begitu besar. Sepantasnya dia mengasihi Tuhannya. Nggak ada batas. Dia juga nggak bisa membayar hutang sampai kapanpun. Artinya apa? Tanpa batas tuh. Dikasih kesempatan bayar hutang nggak akan bisa. Tapi kenapa kita nggak mengasihi Tuhan Yesus tanpa batas ya? Kita masih ada ruang-ruang dalam hidup kita yang masih ingin kita pertahankan untuk kesenangan kita sendiri. Yang ini jangan dulu Tuhan. Yang ini aku masih suka. Ya, oh, yang itu boleh buat Tuhan. Oh, yang ini masih masih saya coba simpan gitu. Ada ya ruang-ruang dalam kehidupan kita yang masih belum diserahkan sepenuhnya loh. Padahal kalau kita sudah ditebus, harganya sudah lunas dibayar, kita menjadi milik Kristus 100%. 100%. Tapi ya kadang orang ngomong apa yang mau diomongkan, dia ucapkan begitu saja, nggak nanya dulu sama yang punya mulut. Yang punya mulut bukan kita. Tuhan mau ngomong begini. Gitu. Kira-kira Tuhan berkenan nggak menyakiti atau enggak? Ya. Penjahat di samping Tuhan Yesus. Ini adalah cermin seseorang yang sadar diri, yang tahu diri bahwa dia perlu keselamatan. Ini kan dikontraskan ya. Satu orang yang menganggap remeh sama satu orang yang serius menanggapi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kan dengar sebelahnya ya. Lukas 23. Ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, oh bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ya. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah. Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Ya, kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Ya, jadi si penjahat yang satu ini punya integritas. Duh, bayangin ya, penjahat punya integritas itu gimana sih ceritanya? Ya, dia sadar diri bahwa dia melakukan kejahatan dan dia layak dihukum. Ini penjahat yang punya integritas. Ya. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ya, tidak mungkin orang ini tidak tahu siapa Tuhan Yesus yang disalib. Karena apa? Karena daerah sekitar situ pastilah sudah nama Tuhan Yesus membuat gempar, ya. Ada mujizat membuat gempar, ada orang bertobat membuat gempar. Bahkan yang terakhir dibuktikan seolah-olah begitu kan dengan menghujat Allah, makin gempar, sehingga nggak mungkin orang nggak tahu siapa Tuhan Yesus itu, ya. Jadi dia tahu, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ini adalah orang yang mengamati sepak terjangnya Tuhan Yesus. Dan dia tidak melihat bahwa Tuhan Yesus apa yang dia lakukan menyembuhkan orang, ya, menjawab doa orang,
meminta untuk mengasihi, untuk tetap menghormati kekaisaran Romawi ya dengan membayar pajak gitu. Nggak ada yang salah gitu. Orang ini nalarnya, logikanya itu oke gitu. Penjahat yang satu ini. Kalau yang satu kan mencibir gitu ya. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini yang jarang diberitakan. Ini yang jarang diberitakan. Dari kalau buat saya, ini penjahat ini hebat sekali. Dia bukan ring satunya Tuhan Yesus. Bukan ring satunya Tuhan Yesus. Dia bukan 12 murid yang selalu duduk, berjalan, makan, tidur bersama Tuhan Yesus. Bukan. Tapi bayangkan ya, murid-murid Tuhan Yesus sekian lama berjalan bersama Tuhan Yesus. Itu masih berpikir apa? Tuhan Yesus akan menjadi raja di bumi, ya, akan menjadi raja di bumi, mendirikan teokrasi, kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan seolah gitu ya, gereja gitu ya, yang menjadi pemimpinnya. Ini bukan murid ya, satu dari ke-12 bukan loh ini. Tapi saya percaya dia ada dan mendengar khotbah-khotbah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, walaupun nggak ada buktinya bahwa dia ada duduk di situ, tapi saya yakin dia ada di situ. Dia mendengarkan khotbah Tuhan Yesus. Ya, waktu Tuhan Yesus khotbah di atas perahu, banyak orang mendengarkan di situ. Dia ada di situ mendengarkan. Dia tahu orang disalib itu nggak pernah ada yang lolos dari kematian. Nggak pernah. Karena penyaliban itu adalah cara membunuh yang paling keji. Ya, cara membunuh yang paling keji di zaman Kekaisaran Romawi. Ya, penderitaannya luar biasa, matinya perlahan-lahan. Kalau dipancung mah cepet, dipancung mah cepet, set aja ya. Orang digirotin mah set udah. Dalam hitungan mikrosecond, mungkin dalam hitungan milidetik, ces, sudah selesai. Dia nggak rasa sakit lagi selesai. Karena apa ya, rasa sakit itu kan ada di otak ini gitu misalnya. Maka sering orang dikasih anti rasa sakit gitu. Supaya eh, apa namanya nerve di otak ini dimatikan ini di beberapa titik ya. Orang bisa minum obat anti nyeri begitu ya. Jadi penjahat ini termasuk murid yang tidak tercatat. Tapi dialah yang percaya bahwa Yesus akan datang sebagai raja, bukan ya, bukan raja seperti yang dipikirkan oleh murid-muridnya. Karena apa? Dia akan datang itu setelah mati. Karena dia tahu orang di sana pasti mati kok. Bayangkan ya. Ini kan di luar nalar orang bahwa ternyata ada orang-orang yang meyakini bahwa Tuhan Yesus memang akan datang kembali setelah kematian sebagai raja. Maka tidak salah. Buat saya ya, tidak salah. Kok gampang bener ya? Ya, karena saya sempat debat nih sama orang gara-gara begini. Karena apa? Dia nggak mau bertobat sekarang. Kata dia ntar aja. Bertobatnya ntar aja kalau mau mati. Kenapa? Karena bisa.
Ya, karena bisa terbukti, ada buktinya apa? Tuh penjahat di samping Tuhan Yesus. Seolah-olah apa? Sumur hidupnya jahat dia, mau mati baru percaya. Dia nggak melihat betapa hebatnya ini si dalam tanda kutip penjahat ini ya. Walaupun ada yang mengartikan bahwa penjahat ini bukan penjahat kriminal, tapi penjahat politik gitu ya, pemberontak. Karena di dalam terjemahan Alkitab dikatakan apa? Dia akan disalibkan di antara pemberontak-pemberontak, pemberontak ya, bukan pembunuh, bukan pemerkosa, bukan perampok gitu ya. Jadi penjahatnya penjahat politik gitu. Ada yang menafsirkan seperti itu sehingga ada yang mengartikan itu sebagai pemberontak-pemberontak ya. Kayak Simon orang Zelot, gitu. Zelot itu kaum pemberontak. Maka tidak salah kalau Tuhan kita Yesus mengatakan kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Wow ya, ini hebat ini gitu ya, hebat ini. Ini betul-betul orang yang percaya gitu bahwa Tuhan Yesus akan menjadi raja itu bukan malah yang anak murid Tuhan Yesus kan ingin rebutan posisi kan nanti siapa yang duduk sebelah kanan siapa yang duduk sebelah kiri kalau Tuhan Yesus jadi raja gitu. Dipikirnya jadi raja di bumi gitu. Tapi orang ini enggak karena kepercayaan itulah Tuhan Yesus juga mencatatkan ini ada di alam Alkitab dengan satu tujuan. Ada orang-orang yang kelihatannya kelihatannya sangat dekat dengan Tuhan Yesus, justru mengkhianati. Tapi orang yang tidak kelihatan dekat, ya, tidak selalu tampil begitu, ya. Tidak selalu tampil di dalam pelayanan, tapi hati Tuhan Yesus melekat kepada orang ini, ya, melekat kepada orang ini. Jadi saya ingat dulu waktu saya pulang dari Medan, di Medan saya pelayanan di atas mimbar, ya, main musik. Waktu saya mau pulang tahun 98, 99 lah saya dari Medan ke Jakarta. Saya tanya kalau di Jakarta itu saya mau pelayanan ada referensi kemana terus diarahkan. Oh kamu pelayanan di GPDI ya di GPDI Cipinang. Kenapa pelayanan di situ? Karena di situ pemain musiknya bagus-bagus. Kamu kan pelayanan musik. Di situ pelayanan musiknya orangnya hebat-hebat lah. Ya, wah memang top. Waktu itu saya lihat masuk ke situ, wah luar biasa nih pemain-pemain musiknya, worship leadernya, singersnya nih ya, pemain-pemain musik bagus-bagus nih. Tapi begitu saya lihat, kebutuhannya bukan di situ. Kebutuhannya adalah di sekolah minggu. Kenapa? Karena sekolah minggu menjadi pelayanan nomor dua. Hampir di banyak gereja. Pelayanan anak-anak itu adalah pelayanan yang so-called terpinggirkan. Karena jadi tempat penitipan anak. Supaya anak-anak nggak bikin ribut dalam ibadah umum, dititipkanlah kepada para babysitter. Ya, nah dari saya akhirnya mengambil satu keputusan. Saya tidak butuh pelayanan dilihat orang. Ya, di atas mimbar. Nggak butuh. Tapi saya lihat, ini kasihan anak-anak. Sekolah minggu nggak ada yang perhatiin. Maka saya fokuskan full di situ. Saya pelayanan sekolah minggu. Habis-habisan saya untuk sekolah minggu. Ya. Dan dan ternyata pelayanan sekolah minggu bukan pelayanan yang remeh-temeh. Berat. Gitu. Pelayanan yang berat. Waduh, belajarnya kemana-mana ya. Belajar psikologi anak, belajar bagaimana supaya umur sekian sampai sekian itu fokusnya lebih panjang dengan objek lesson supaya begitu dipelajari firmanya itu nggak lupa, tapi terus ingat gitu ya. Itu luar biasa. Pelayanan di balik layar, pelayanan di balik mimbar, bukan pelayanan nomor dua.
bisa menjadi kekasih-kekasih Tuhan juga, ya, yang justru tampil para murid-murid ini justru meninggalkan dia dan salah memahami gitu, salah memahami mereka eh, ingin dekat dengan Tuhan Yesus karena ingin duduk di sebelah kanan atau sebelah kirinya pada waktu Tuhan Yesus jadi raja di bumi, cari kedudukan, ya, cari kedudukan. Maka banyak gereja akhirnya pecah, akhirnya ribut karena apa? Gara-gara kedudukan. Oh, saya sudah lebih lama pelayanan di sini. Kok yang dipilih kok orang yang belum lama? Wah, sakit hati. Pecah dia bikin gereja baru. Ya, begitu ya. Kita bisa melihat mana sebetulnya orang yang betul-betul mengasihi itu tanpa embel-embel yang lain ya. Without the wrong motives. Ya, tanpa motif yang keliru. Sebetulnya Rasul Paulus sudah menunjukkan teladan itu. Ya, menunjukkan teladan itu. Dia bilang, dialah rasul yang paling berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, di antara mereka, di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Ya, jadi bagaimana orang bisa menghargai kedahsyatan penebusan? Ya, ya kalau orang menyadari bahwa dia sebetulnya nggak usah lihat orang lain lah. Aku nih paling berdosa. Udah lihat diri sendiri gitu kan. Karena hubungan dengan Tuhan kan hubungan yang very personal. Hubungan yang sangat pribadi. Nggak usah kalau orang udah ngelihatnya orang lain ya. Akhirnya orang itu tidak punya hubungan yang sangat eksklusif dengan Tuhan. Begitu ada teguran tuh, tegurannya buat si itu. Tuh, itu teguran ini buat kamu nih. Tuh, pendetanya lagi khotbah nih. Pakai ayat ini. Itu tuh nganggur kamu. Tapi dia nggak pernah. Ya, tapi kalau setiap firman itu saya, ini saya tuh, ya, ampuni, ya. Buat aku lebih mengasihi yang, buat aku lebih benci dosa. Ya. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, karena akulah yang paling berdosa itu. Ini kan perumpamaan Tuhan Yesus. Siapa yang dosanya lebih besar, yang diampuni lebih besar, dia yang akan mengasihi lebih besar. Ya, justru karena dia yang paling berdosa. Dia merasa apa? Karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ya, Rasul Paulus sering kali mengatakan begitu ya. Dia katakan di ayat yang lain kan, teladanilah aku karena aku meneladani Kristus, bukan yang lain. Jangan teladani saya untuk hal-hal yang lain, tapi teladani saya untuk teladan dari Tuhan Yesus yang dia lakukan. Ya, kok kalau kita sudah bisa menempatkan diri di situ, sadar diri, kita nggak akan banyak eh, membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya. Kita lihat selalu ke dalam diri kita apa yang kita mesti perbaiki. Ya. Kita harus menjadi orang yang lebih baik dari kemarin hari ini. Dan besok harus lebih baik dari hari ini. Itu aja karena ukurannya kita melawan diri kita sendiri kok. Ya. Nah, slide yang terakhir, doa saya. Dengan kesadaran akan dosa kita yang telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus yang kudus. Kita juga minta takut yang kudus. Takut apa? Bukan takut dihukum. Ya, takut dihukum bukan. Tapi untuk menyakiti hati Bapa dan Tuhan Yesus kita sangat takut.
Kita jaga perasaan Bapa benar. Kita jaga perasaan Bapa. Jaga perasaan Tuhan Yesus. Yang kita takutkan nggak yang lain-lain, takut meleset gitu. Takut meleset sedikit aja meleset dari kehendak Bapa. Jangan-jangan bukan kehendak Bapa, itu kehendak saya. Mau minta juga takut. Doa mau minta sesuatu takut. Jangan-jangan yang saya minta ini hanya untuk memenuhi hawa nafsu saya sendiri. Bukan menyenangkan hati Bapa. Kita juga takut, gitu. Ternyata kita nggak mengerjakan keselamatan itu dengan serius. Kita kadang merasa ya sudah, kita udah Kristen, udah selamat. Ya. Apalagi yang harus kita lakukan? Padahal tidak ada lagi loh. Ya, korban penebus dosa yang kedua nanti nggak ada lagi. Cuma sekali untuk selamanya. Sekali untuk selamanya. Takut apalagi? Kita takut terpisah dari Bapa untuk selamanya. Ya, di keabadiannya. Takut. Nah dengan begini, kita jaga bener kan? Aduh, pikiran kita kalau doa melayang-layang, Tuhan, tolong. Pikiran kok melayang-layang ya. Karena masalah memang banyak kan. Ya, tapi sebisa mungkin kita coba kembali ke tracknya, kembali ke jalurnya. Ya. Nggak usah ngomongin kesalahan, pelanggaran yang besar-besar. Kecil aja kita sudah rasa nggak enak banget gitu ya. Nggak enak banget gitu. Nah, kiranya malam hari ini kita belajar untuk melihat ke dalam hidup kita sendiri. Untuk mencari tahu gitu ya. Apa sih yang membuat kita masih belum bisa dekat sekali ya dengan Bapa, dekat sekali dengan Tuhan kita Yesus. Apa sih yang masih menjadi ganjalan-ganjalan? Ya, kiranya itu kemudian kita bisa bersihkan sehingga kita bisa melangkah berjalan seperti jalan yang Tuhan Yesus jalani. Kita boleh mengikuti gaya hidupnya Tuhan Yesus, teladan hidupnya. Memang nggak mudah, tapi nggak ada jalan lain. Ya, nggak mudah. Tapi memang nggak ada pilihan lain gitu. Nggak ada pilihan lain. Harus dijalani. Mari kita jalan. Nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Kita minta Roh Kudus yang Bapa meteraikan untuk apa sih? Menginsafkan. Ngingetin terus. Ya, dia ditaruh untuk ingetin kita terus. Cuma sering-seringnya kita menulikan telinga rohani kita terhadap bisikan Roh Kudus yang sangat lembut. Ya. Jangan. Malah nggak apa-apa, sudah tahu udah biasa. Oh. Jangan. Kadang-kadang kita maksa gitu. Itu yang membuat jadi kita rasanya nggak ada eh, hubungan yang eksklusif. Ya. Amin. Saya kembalikan ke Pastor Lepri. Tuhan memberkati. Amin. Yang diberkati teman-teman katakan amin. 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 Amin ya. Apa yang masih membuat kita tidak dekat, sangat dekat dengan Yesus? Wah, pertanyaan terakhir teman-temannya, ganjalan apa gitu? Apa yang menyebabkan kita tidak dekat banget dengan Tuhan Yesus? Ya, kalau dilihat ya dari awal tadi, begitu besar pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, lambungnya ditusuk, keluar darah, keluar air, dan ketika mau bernafas harus ber- ketika mau menarik nafas itu bebannya berat karena kakinya itu kan sudah